bicara terkait kinerja perusahaan ataupun dari meja. Oke. Apakah memang ini juga bisa begitu ya diinformasikan kepada khalayak ramai juga terkait kinerja yang juga bisa ditorekan atau strategi-strategi dari meja di beberapa tahun terakhir. Nanti juga akan dibahas juga oleh Tasya selaku tim riset CNBC Indonesia, tapi Pak Ricci dulu boleh dijawab silakan. Oke, jadi pertanyaannya adalah kinerja kami ya. Betul. Untuk kinerja kami, puji Tuhan selama dari tahun 2021, 2022, 2023 kita mengalami growth terus. Di tahun 2023, final revenue kita itu 43 miliar, di mana kita membuka laba bersih 8 miliar. Jadi secara growth-nya kita, walaupun 2022 ke 2023 itu growth-nya cukup, ya nggak gede sih, cuma nambah 1, sekian miliar. Tapi karena kita sudah fokus pitching dan mengarah ke sebuah yang tadi saya bilang, kita ngejar sebuah company-company gede semua. Di awal tahun ini kita sudah melakukan pitching senilai 140 miliar sih nilai pitchingannya gitu. Dan kalau semuanya lancar kayak mungkin di awal Februari kita udah dapat kontrak 18 miliar dan seterusnya terus. Jadi kayaknya kita akan mengalami growth-nya masih sesuai dengan prospektus kami sih, bahwa 65 miliar gitu tahun ini saya rasa sih bakal on target secara lebih cepat mungkin. Oke, kita harapkan bersama demikian begitu ya, tidak ada distorsi apapun. Sebetulnya kalau dari Anda, Tasya, melihat industri furniture di tanah air seperti apa sih? Apakah memang masih cukup prospektif juga begitu ya? Dan juga ini masih cukup baik apabila nantinya perusahaan berekspansi dan juga mencari pendanaan di IPO? Kalau saya melihat furniture ini kan juga berhubungan dengan konstruksi ya. Iya. Jadi saya nilai masih cukup menarik, apalagi kalau dari tahun 2020 kita melihat kan banyak proyek yang tertunda begitu ya. Jadi harusnya di tahun ini kan akan lebih terakselerasi begitu ya. Dan tadi menilai dari yang disebutkan Bapak kan ada pertumbuhan gitu ya dari tahun 2020. Jadi saya lihat cukup menarik ya jika perusahaan masih bertumbuh, ditambah nanti akan ada akselerasi proyek yang lebih masif lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya nilai ini cukup akan lebih positif lagi. Oke, baik. Apakah memang juga terlihat dari secara kinerja perekonomian Anda cukup terdampak saat pandemi COVID-19 menyerang tanah air kita dan juga sejumlah negara, Pak Ricci? Oke, kita cukup bersyukur memang sedikit terdampak secara dampaknya, tapi bersyukurnya adalah terdampaknya bukan berarti tidak jadi, Pak. Semua klien kita tuh ya kayak itu, benar-benar watch and see banget. Jadi begitu tahun dari 2021 ke 2022 itu kita naiknya mungkin bisa sampai 6 kali lipat lebih revenue-nya atau 5 kali lipat lebih revenue-nya. Karena mereka wait and see, bahkan udah kontrak juga, Pak. Oke. Tapi karena COVID kita menghargai, oke deh kita hold gitu. Jadi ada beberapa company yang tadinya mau bikin fit out office 2000 meter karena semua WFH dan segala macam, saya pengennya 800 meter aja deh. Karena mereka masih itu kan. Tapi bukan berarti 1200 saya itu nggak jadi loh, Pak. Sekarang 800 meter. Oke, kita kerjain. Tapi yang begitu semua udah kayak oke, endemi, semua langsung jadi jor-joran kembali. Jadi itu blessing in disguise saya ternyata itu juga, bahwa mereka masih trust sama kita hanya untuk kayak menghold sebuah project doang. Tapi in the end tetap percaya sama kita untuk lanjutin projectnya sih. Oke, baik. Apakah ini juga menjadi layak dibeli? Karena menurut Pak Ricci tadi begitu ya, bukan di-cancel, tapi hanya ditunda. Betul. Yang mana nantinya juga mendongkrak kinerja perseroan di tahun selanjutnya. Betul. Justru bagaimana, Tasya? Ini juga cukup menarik ya, karena tadi hanya di hold sehingga prospek pendapatannya harusnya akan meningkat begitu ya. Betul. Dan ketika kita berhubungan dengan valuasi biasanya ya, ya kita sudah common lah bahwa perusahaan IPO itu rata-rata memang premium begitu untuk valuasinya. Tetapi jika nanti profitabilitasnya ini bisa meningkat dan bisa berdampak positif ke laba bersih juga, maka indikator penghitung nanti di laba bersih yang akan membagi dengan harga ini juga akan bisa membuat valuasi lebih terdiskon ya, atau kalau kita berharapnya bisa fair value, ini juga bisa direspon pasar. Walaupun begitu kita masih menanti nanti ya pergerakan di hari pertama ataupun beberapa hari lagi, karena ya biasanya pergerakan harga saham IPO ini lebih cenderung fluktuatif begitulah. Oke, baik. Untuk meja sendiri ini membuka harga saham atau membuka harga penawaran saham di berkisar angka 100 hingga 103 rupiah per unit sahamnya. Bagaimana menurut Anda, Tasya? Untuk harga saham sendiri ya, saya rasa untuk harga sendiri kan memang sudah diperkirakan dengan jumlah lembar saham yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ya, dan juga dengan target pendanaan sendiri dari jumlah saham yang dikeluarkan. Jadi saya kira untuk harga sendiri tidak terlalu ini ya bermasalah, hanya saja lebih ke valuasinya dan juga pada tadi
bagaimana dengan profitabilitasnya. Tapi kalau saya melihat prospek ke depan, jika tadi seperti yang disampaikan bahwa pendapatan masih bisa bertumbuh positif, kemudian juga banyak proyek yang sudah tanda tangan kontrak di awal ya. Jadi tanda tangan kontrak di awal ini kan sudah menandai bahwa ini sudah setengah jalan lah, bahwa ini pendapatan sudah ya 90% atau mungkin bisa dipastikan ini akan didapatkan begitu. Jadi saya kira jika nanti perusahaan bisa lebih efektif nanti dalam mengeluarkan beban pokoknya, kemudian beban-bebannya efektifkan supaya pendapatan yang meningkat ini mengompensasi bebannya supaya laba bersih bisa lebih positif, maka nanti kevaluasi juga akan lebih terdiskon dan bisa direspon positif oleh masyarakat. Oke, dari pernyataan Tasya ini juga merujuk pada pertanyaan yang mana bagaimana cara Anda Pak Ricci untuk mempertahankan kinerja harga saham di meja begitu ya pasca dari IPO nanti. Oke, kalau masalah mempertahankan otomatis kita nggak bisa memastikan ya, karena kan itu semua pasti market yang menjawab. Tetapi kami percaya bahwa kami udah mengerjakan di industri ini dari 2012 hingga sekarang, dan kami tetap solid, walaupun ada beberapa guncangan sampai ada COVID pun kami tetap bisa bahkan survive dan growth. Kami lebih percaya bahwa kami akan fokus pada bekerja, tapi bedanya mungkin sekarang apapun yang kami mendapatkan big client atau mendapatkan sebuah positif client itu mungkin akan lebih kita sosialisasikan gitu kepada masyarakat umum supaya menunjukkan bahwa HDK ini bekerja dengan benar, HDK ini bekerja pada on track dan HDK ini growth sesuai dengan prospektus yang kami buat gitu sih, lebih ke arah situ. Oke, bisa juga diinformasikan kepada kami ada klien besar yang sedang diincar oleh meja saat ini Pak Ricci. Waduh, kalau klien besarnya kita nggak bisa menyebutkan sih karena berhubungan dengan, tapi kalau current project sekarang klien-klien besar kami ada Bank Mandiri, ada Bank BJB, lalu kalau secara swasta itu DHL itu company kami juga, habis itu perusahaan asing ada Cargo Partner juga, lalu juga ada perusahaan kayak Traveloka, Elevania, Salim Group dan sebagainya sih gitu. Tapi kalau yang future project kita belum bisa bilang sih. Tapi yang udah pasti nanti begitu kita sign kontrak kita akan infokan langsung. Oke, baik. Kita tunggu begitu ya info terbaru dari Pak Ricci nanti. Saya akan kembali ke Tasya. Tasya melihat juga begitu yang mana ini B2B, sistem bisnisnya atau business to business yang mana di saat klien atau perusahaan lain juga membutuhkan untuk furniture, lalu juga untuk desain interior, ini juga nantinya meja juga pasti akan terdampak di sana. Nah, Anda melihatnya di perjalanan ekonomi kita begitu ya, apalagi di tahun 2024 yang cukup bisa dibilang cukup challenging atau cukup menantang, apakah memang ini juga Anda melihatnya akan bertumbuh cukup baik yang mana bisnis-bisnis yang juga berkaitan dengan meja? Berkaitan dengan furniture tadi Betul. ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ini berhubungan dengan konstruksi. Nah, kalau kita melihat sektor konstruksi secara keseluruhan ya, harusnya ini akan terdampak positif dari suku bunga yang kemungkinan besar akan melandai di tahun ini. Kalau kita melihat dari The Fed sendiri yang sebentar lagi ya Betul. akan melaksanakan FOMC meeting. Nah, saya nilai mungkin di bulan ini masih akan menahan dan kemungkinan besar sepertinya melandainya ya lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Kita di Maret ya sudah 80%, tapi kemudian menyusut lagi 40%. Tapi saya kira dari beberapa hari lalu beberapa pejabat The Fed yang menyatakan bahwa kemungkinan besar suku bunga itu bisa melandai paling cepat di kuartal 3 tahun ini atau sekitar 3 kali penurunan. Ini kan sudah ada tanda-tanda yang positif ya bahwa akan ada melandai. Tapi kita menantikan kapannya itu kan. Nah, di sini sudah ada kepastian bahwa melandai suku bunga. Nah, suku bunga yang melandai ini harapannya bisa memicu Bank Indonesia juga agar ya memangkas suku bunga. Nah, ini berhubungan positif ke konstruksi. Kenapa? Karena kalau kita menilai dari segi liabilitas ya, memang mayoritas itu untuk sektor konstruksi kan banyak pendanaan dari utang juga dan cukup besar. Jadi saya nilai jika nanti suku bunga melandai, nanti ongkos untuk pinjaman mereka bisa berkurang juga dan ini juga bisa mengakselerasi ke turun-turunannya termasuk juga bisnis furniture ataupun desain interior dan lain-lain. Oke, baik. Sedikit mereview di tahun lalu begitu ya Tasya ya. Banyak perusahaan yang IPO saham atau melantai di bursa kita di tahun 2023 lalu ini justru banyak yang jeblok. Apakah di tahun 2024 ini sebetulnya menjadi hal yang cukup menjanjikan untuk perusahaan melakukan IPO? Melakukan IPO ya. Jadi kalau saya nilai memang di tahun 2023 IPO ini kan
cukup banyak ya, bahkan mencetak rekor sepanjang sejarah terbanyak sekitar 70-an lah. Dan tahun ini di Januari saja sudah sekitar 9 perusahaan begitu. Dan di Februari juga akan meningkat. Saya kira memang tantangannya cukup besar ya di tahun ini karena belum ada IPO yang profitnya cukup besar begitu seperti tahun lalu. Tapi saya kira di sini menjadi suatu peluang juga karena di sini kan ada walaupun ada tahun politik ya, tetapi kan perkembangan kita ekonomi kan diharapkan akan masih resilient gitu ya, dan Indonesia juga masih menjadi salah satu emerging market yang cukup menarik lah, sama dengan India juga. Jadi saya kira asing juga masih akan masuk. Jadi ya untuk ke depan ya harusnya IHSG kita masih bisa catch up lah dengan pertumbuhan ekonomi kita yang masih akan resilient seperti itu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Rizky. Pak Rizky, kalau dari Anda tentunya memandang kondisi saat ini, apa tantangan yang memang ada di depan mata begitu ya, meliputi sektor konstruksi, terkhususnya sektor furniture, ataupun di sektor Anda? Oke, sebenarnya problem utamanya adalah kalau secara point of view dari secara makro, otomatis kita melihatnya lebih ke dengan adanya dampak perang di sana sini, yang kita takutin lebih ke material yang harganya yang import ini bisa menjadi fluktuatif. Otomatis buying power di Indonesia pun bisa jadi berubah ataupun misalkan jadi hold dan bagaimanapun. Tapi bersyukur juga kita di negara Indonesia yang ternyata punya banyak bukan solusi ya, tapi option lain atau dari substitusi material tersebut. Jadi memang ada ketakutan dari kami dari keadaan makro atau internasional di situ, tapi kita yakin masih kita tuh pun secara creatively kita bisa menjawab tantangan itu sih. Walaupun mungkin akan membutuhkan lebih waktu gitu ya untuk menjelaskan ke calon klien kami bahwa ini substitusi sama dengan A, ini substitusi sama dengan B. Tapi kita yakin masih positif sekali bahwa tahun 2024 ini dengan keadaan sekarang atau keadaan kedepannya kami masih yakin industri kami masih dalam tahap aman-aman aja sih. Oke, dalam tahap aman-aman saja. Mungkin dijawab singkat saja Pak Rizky, sebetulnya secara persentase berapa banyak bahan baku yang mana di korporasi Anda ini masih impor? Mungkin sekitar 65%, 60% gitu ya. Karena klien kami juga banyak yang klien high end, otomatis mereka menggunakan barang-barangnya barang-barang import semua, Oke. betul gitu. Oke, jadi 60 hingga 65% begitu ya secara persentase menggunakan barang-barang impor. Terima kasih Pak Rizky dan juga Tasya telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Makasih.